warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardaniah di Septia Wiwi Channel. Mengawali video pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami seluruh materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Pada dua video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta materi pembelajaran kita, yaitu periodisasi sejarah Islam, serta kemajuan dan faktor yang mempengaruhi kemajuan tersebut pada periode klasik atau masa kejayaan Islam. Nah, kalau kamu belum nonton video-video tersebut, kamu bisa nonton terlebih dahulu kedua video pembelajaran ini. Dan seperti biasa, linknya disertakan pada description box di bawah. Nah, sesuai janji pada video pembelajaran sebelumnya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam membawa Islam hingga mencapai masa kejayaannya, serta perilaku-perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mengetahui keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Islam. Bahkan beberapa pengembangan ilmu pengetahuan dari tokoh Islam ini pun masih digunakan dan terus dikembangkan oleh umat manusia hingga kini, dan mungkin hingga bertahun-tahun yang akan datang. Siapa saja mereka? Dan bidang apa saja yang mereka kembangkan? Banyak sekali gerakan dan inovasi yang telah dilakukan oleh para alim ulama. Gerakan dan inovasi tersebut memunculkan beberapa nama tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa bidang keilmuan dengan tokoh-tokoh ternama yang memberikan sumbangsih keilmuan yang terus berguna hingga masa kini. Di antaranya adalah bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni ukir, tafsir, dan hadis. Siapa saja mereka? Beberapa nama tokoh yang dikenal pada perkembangan ilmu filsafat adalah sebagai berikut: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Beberapa nama tokoh yang dikenal pada perkembangan ilmu kedokteran adalah sebagai berikut: Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi atau Razes. Pada perkembangan ilmu matematika, kita mengenal beberapa nama, yaitu Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Beberapa nama tokoh yang dikenal pada perkembangan ilmu astronomi adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Farazi, pencipta astrolabe, yaitu pengukuran secara spesifik dengan menggunakan sistem peralatan tertentu di dalam menyelesaikan problem yang berhubungan dengan waktu dan posisi matahari serta bintang. Kedua, Al-Gattani atau Al-Betaknius. Ketiga, Abul Wafa yang telah menemukan jalan ketiga dari bulan. Serta yang keempat adalah Al-Farghoni atau Al-Fragenius. Bidang seni ukir juga tidak ketinggalan untuk disentuh oleh ilmuwan Islam. Mereka adalah Badr dan Tarif.
Beberapa nama tokoh yang dikenal dalam perkembangan ilmu tafsir adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang turut mewarnai perkembangan ilmu tafsir. Beberapa nama tokoh yang dikenal pada perkembangan ilmu hadis ini tentu tidak asing lagi di telinga para umat Islam. Ya, karena kita biasa mengenal mereka sebagai para perawi hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Di antara nama para perawi hadis tersebut kita biasa mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Serta masih banyak lagi nama-nama perawi hadis lainnya yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh Islam yang kita sebutkan tadi bukanlah seluruh tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. Masih banyak lagi para tokoh Islam yang memiliki pengaruh yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak. Dari banyaknya tokoh tadi, kita akan membahas sedikit saja kisah singkat 5 tokoh Islam yang sangat terkenal yang telah menyumbangkan karyanya bagi peradaban umat manusia. Siapa saja mereka dan bagaimana kisahnya? Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Kuliat fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, serta Fasal Al-Maghal fi Maba'in Al-Hikmat wa Asy-Syariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, 1111 Masehi di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, yaitu hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat,
beliau menulis At-Tahafu, tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah atau sekarang dikenal dengan Irak pada tahun 801 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 872 Masehi di Farabi Transoksania atau Otrar yang merupakan bagian dari Turki. Dan wafat di Damsyik atau Damaskus pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah seorang keturunan Persia dari ayah dan Turki dari ibu. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yaitu pemikiran tentang penduduk negara utama. Nama lengkap dari Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ia juga dikenal sebagai Avicenna Barat. Lahir pada tahun 980 Masehi di desa Afshana dekat Bukhara, Iran, yang sekarang disebut Uzbekistan. Wafat dan dimakamkan di Hamadan, Persia, yang sekarang disebut dengan Iran, pada tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina telah membaca dan menghafal seluruh isi Al-Quran pada usianya yang sangat muda, yaitu pada usia 10 tahun. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani yang bernama Nuh bin Mansyur. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Islam dalam mencapai masa kejayaannya, serta mengetahui nama dan kisah singkat dari para tokoh yang turut memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mempengaruhi peradaban dunia, kira-kira pada masa ini, pada era milenial ini, apa sih yang dapat kita lakukan? Tentu banyak sekali perilaku mulia yang dapat diterapkan dan perlu untuk dilestarikan oleh umat Islam masa kini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini dapat diperoleh dengan cara terus-menerus menuntut ilmu. Kedua,
mempelajari bahasa asing, dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dengan meneliti, permasalahan akan diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Kita saling berbagi tentang ilmu pengetahuan. Kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh membawa Islam hingga mencapai masa kejayaannya, serta perilaku-perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Video kali ini juga sekaligus mengakhiri pembahasan kita terkait sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, khususnya pada periode klasik atau pada masa kejayaan Islam. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya @septiawiwi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.